Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi terkait prinsip-prinsip dasar, baik itu dasar historis, definisi, proses polimerisasi reaksi tahap, polimerisasi reaksi rantai, tata nama polimer dan kopolimer vinil dan non-vinil, serta yang terakhir yaitu jenis-jenis dari polimer-polimer industri. Namun sebelum melanjut ke bagian penyampaian materi, di sini saya selaku moderator ingin menyampaikan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Auliana Fajria dengan NPM 2013023063. Kemudian ada Dewi Ratih dengan NPM 2013023041. Selanjutnya ada Jenika Kusima Anggraini dengan NPM 2013023028. Kemudian Justin dengan NPM 2013023004. Dan yang terakhir yaitu Lintang Ayu Saadah dengan NPM 2053023002. Selanjutnya, untuk penyampaian materi yang pertama, yaitu terkait pendahuluan dan juga sejarah polimer yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan dan perkembangan sejarah. Saat ini kehidupan kita berada pada era polimer. Plastik, serat, elastomer, bahan pelapis, bahan perekat, karet protein dan selulosa semuanya merupakan istilah umum dalam perbendaharaan kata modern dan semuanya adalah bagian dari dunia kimia polimer yang menakjubkan. Contoh-contoh tak terhitung dari polimer sintesis yang bisa dicatat diantaranya esoterik, yaitu serat-serat tekstil, polyester dan nilon, serta poliamida berkekuatan tinggi untuk rompi tahan peluru yang ringan. Kemudian plastik polietilena untuk botol susu, kemudian plastik poliuretena untuk jantung buatan, kemudian karet untuk ban mobil. Ini merupakan polimer yang mana polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari unit-unit berulang sederhana. Nama ini diturunkan dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti banyak dan mer yang berarti bagian. Polimer sintesis dari molekul-molekul sederhana yang disebut monomer atau bagian tunggal. Beberapa monomer umum bersama dengan struktur unit representatif dari polimer yang sesuai diberikan dalam reaksi-reaksi berikut. Yang pertama ada etilena, kemudian ada tetrafluoroetilena, kemudian ada stirena, kemudian metil metakrilat, kemudian ada 1,3 butadiena, kemudian ada etilena oksida dan etilena glikol serta asam hidroksimetil benzoat. Asam 4-hidroksimetil benzoat. Dicatat bahwa 6 senyawa awal dari ke-6 contoh di atas, unit-unit polimer representatifnya mengandung atom-atom yang sama, sebagaimana monomer yang bersangkutan, sedangkan dalam 2 polimer terakhir mengandung atom-atom yang lebih sedikit karena terbentuknya produk sampingan atau air dalam proses polimerisasinya. Dalam ke-6 tipe awal, 5 polimer yang pertama biasa dikelompokkan sebagai polimer adisi yang terjadi dari polimerisasi adisi. 2 contoh terakhir dinamakan polimer kondensasi yang terbentuk akibat polimerisasi kondensasi. Istilah ini lekat dikenal dalam bahasa kimia polimer, tetapi biasanya menimbulkan kekacauan, contohnya polimerisasi etilen oksida, yang merupakan contoh dari apa yang disebut dengan polimerisasi pembukaan cincin. Ada produk sampingan yang terbentuk akan tetapi reaksi tersebut menghasilkan polimer yang mempunyai struktur sama seperti dalam reaksi etilena glikol. Kemudian selanjutnya yaitu masih di pendahuluan dan sejarah polimer. Polimer sintesis itu sesungguhnya yang pertama kali digunakan dalam skala komersial adalah damar fenol formaldehida. Dikembangkan pada permulaan tahun 1900-an oleh kimiawan kelahiran Belgia, Leo Baekeland, dan secara komersial sebagai bakelit. Sampai dekade tahun 1920-an, bakelit merupakan salah satu jenis dari produk-produk konsumsi yang dipakai luas dan penemuannya meraih visibilitas yang paling mewah, yakni dimunculkan di kulit muka majalah Time. Polimer lainnya khususnya cat alkalit
atau polyester dan karet polybutadiena pada waktu itu juga diperkenalkan. Namun pada saat itu ilmuwan tidak memiliki konsep yang jelas mengenai struktur polimer. Teori yang berlaku saat itu adalah polimer merupakan kumpulan dari molekul-molekul kecil sangat menyerupai koloid tetapi terikat bersama melalui suatu gaya sekunder yang misterius. Teori kumpulan atau penggabungan ini akhirnya memberi jalan tanpa sedikit pun hambatan ke teori seorang kimiawan Jerman bernama Hermann Staudinger yang mempertalikan sifat-sifat berharga dari polimer dengan gaya-gaya antar molekul biasa antara molekul-molekul yang mempunyai berat molekul yang sangat tinggi. Staudinger mengusulkan struktur rantai linier dari para formaldehida dan polistirena, yaitu seperti pada gambar yang ada pada layar. Kemudian selanjutnya, Staudinger juga memperkenalkan istilah makromolekul. Sebagai pengakuan terhadap sumbangannya, Staudinger memperoleh hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1930-an, pekerjaan brilian dari seorang kimiawan Amerika Wilhelm Croters, teori-teori Staudinger sebagai dasar eksperimen yang kuat dan membawa perkembangan secara komersial dari karet neoprena dan serat-serat poliamida atau nilon. Kemudian Perang Dunia II membawa perkembangan yang berarti dalam kimia polimer, teristimewa dengan perkembangan karet sintesis ketika daerah-daerah penghasil karet alam di timur menjadi tidak bisa dimasuki akibat penduduk oleh negara-negara. Kendalaan perkembangan yang berarti pada tahun-tahun sesudah perang adalah penemuan katalis koordinasi baru untuk menginisiasi reaksi-reaksi polimer oleh Kurt Ziegler di Jerman dan penerapannya oleh Guido Natta di Italia. Dari sistem-sistem baru tersebut ke pengembangan polimer-polimer yang memiliki stereokimia terkontrol. Pekerjaan mereka telah menciptakan suatu revolusi dalam industri polimer. Karena inilah maka polimer-polimer yang disebut reguler memiliki sifat mekanik yang dalam banyak hal lebih baik daripada sifat-sifat polimer yang non-stereoreguler. Betapa pentingnya penemuan-penemuan mereka hingga pada tahun 1963 Ziegler dan Natta bersama-sama memperoleh hadiah Nobel Kimia. Kemudian Paul Flory yang juga merupakan memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1970 mempelopori suatu dasar kuantitatif untuk sifat-sifat polimer, baik itu bersifat makro, molekul, dalam larutan atau dalam badan polimer, atau fenomena kimia seperti mengikat silangan atau transfer rantai. Dalam 6 tahun terakhir muncul sejumlah kemajuan penting dalam sains polimer, contoh-contohnya yaitu polimer memiliki kestabilan termal dan oksidasi istimewa dipakai dalam aplikasi aerospace kinerja tinggi. Kemudian plastik teknik polimer yang dirancang untuk menggantikan logam. Kemudian serat aromatik berkekuatan tinggi yang didasarkan pada teknologi kristal cair digunakan dalam berbagai aplikasi dari mulai kawat ban sampai kabel-kabel untuk menjangkau arkan platform pemboran minyak lepas pantai. Kemudian yang terakhir, polimer tak dapat nyala termasuk beberapa yang memancarkan asap beracun dalam jumlah minimum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diilustrasikan bahwa kimia polimer merupakan suatu bidang yang menjanjikan dengan segala kemungkinannya yang hampir tidak terbatas. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya adalah definisi polimerisasi. Polimer dihubungkan dengan molekul besar atau suatu makromolekul yang strukturnya bergantung pada monomer atau monomer-monomernya yang dipakai dalam preparasinya. Jika hanya ada beberapa unit monomer yang tergabung bersama, polimer dengan berat molekul rendah yang terjadi disebut dengan oligomer, atau dalam bahasa Yunani yaitu oligos yang berarti beberapa. Karena semua polimer sintetis dipreparasi melalui monomer-monomer yang terikat bersama, maka beberapa unit kimia akan berulang sendiri secara terus-menerus. Unit demikian ditulis dengan tanda kurung siku dan dianggap sebagai unit ulang. Kemudian, derajat polimerisasi atau dP dinyatakan sebagai jumlah total unit-unit struktur, termasuk gugus ujung, dan oleh karenanya
berhubungan dengan panjang rantai dan berat molekul. Sebagai contoh pada polimerisasi vinil asetat yang dapat kita lihat pada reaksi berikut. Derajat polimerisasi pada reaksi ini ekivalen dengan N, di mana terdapat 2 unit monomer terletak pada ujung-ujung rantai, dan berat molekul dari makromolekulnya adalah perkalian antara derajat polimerisasi dengan berat molekul unit strukturnya. Sebagai contoh, untuk derajat polimerisasi 500, maka berat molekulnya sama dengan 500 dikali 86 sama dengan 43.000 massa molar. Kemudian, karena rantai-rantai polimer dalam suatu contoh polimer hampir selalu mempunyai panjang yang bervariasi, kecuali untuk beberapa polimer alam seperti protein, biasanya dinyatakan dalam derajat polimerisasi rata-rata atau dP. Kemudian, jika suatu polimer dipreparasi dari satu jenis monomer, maka produknya digolongkan sebagai homopolimer. Jika lebih dari satu jenis monomer yang dikerjakan, maka produknya berupa copolimer. Jika monomer-monomer A dan B dipolimerisasi bersama, maka 4 jenis susunan akan mungkin terbentuk dalam struktur polimer tersebut. Jika 2 unit struktur berselang-seling dalam susunan linear, maka produknya disebut dengan copolimer alternasi. Sedangkan jika distribusinya acak, maka disebut dengan copolimer acak. Polimer linear tidak memiliki cabang selain gugus-gugus pendan yang digolongkan sebagai monomer. Contohnya pada gugus fenil dalam polistirena. Namun sebaliknya, copolimer cangkok merupakan contoh dari polimer-polimer yang mempunyai cabang-cabang. Tetapi harus ditekankan bahwa suatu polimer bercabang tidak selalu merupakan copolimer cangkok. Polietilena massa jenis rendah merupakan contoh umum dari homopolimer bercabang, di mana percabangan rantai timbul sebagai akibat dari reaksi-reaksi sampingan selama proses polimerisasi. Berikut ini beberapa tipe dari polimer bercabang. Yang pertama yaitu polimer bintang, mengandung 3 atau lebih rantai polimer yang berasal dari unit struktur pusat. Kemudian polimer sisir, mengandung rantai-rantai pendan yang bisa sama panjang atau tidak sama panjang, dan strukturnya berkaitan dengan copolimer cangkok. Kemudian polimer tangga terbentuk dari struktur-struktur cincin yang bergabung secara teratur, atau dalam kasus polimer setengah tangga atau polimer jenjang dari satuan-satuan siklik yang terikat dengan unit-unit rantai terbuka. Kemudian polimer jaringan terjadi ketika rantai-rantai polimer terikat bersama atau ketika digunakan monomer-monomer polifungsional sebagai ganti dari monomer difungsional. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses polimerisasi. Nah, di sini ada kata-kata polimerisasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan polimerisasi? Jadi, polimerisasi ini merupakan suatu proses pembentukan polimer, di mana pada proses polimerisasi ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama ada polimer adisi dan yang kedua ada polimer kondensasi. Nah, untuk kelompok yang pertama yaitu polimer adisi. Nah, dapat kita lihat dari kata-katanya adisi, ini berarti pada polimer adisi terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, di mana pada polimer adisi ini suatu polimer ini memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit uangnya. Dalam arti apa? Jadi pada polimer adisi ini dia mengikat monomer-monomer yang sejenis atau disebut dengan homopolimer. Nah, biasanya untuk polimer adisi ini dalam penamaannya dapat dicirikan itu terdapat kata ena, una, vinil ataupun alil. Nah, jadi untuk pada polimer adisi ini terjadi pemutusan ikatan rangkap antara karbon dengan karbon menjadi ikatan tunggal. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu ada polimer kondensasi, di mana untuk polimer kondensasi ini dia mengandung atom-atom yang lebih sedikit karena terbentuknya produk sampingan selama berlangsung proses polimerisasi. Nah, produk sampingan ini berupa molekul-molekul kecil seperti H2O, kemudian CH3OH, kemudian HCl, dan juga bisa NH3. Nah, jadi perbedaan antara polimer adisi
Dan polimer kondensasi, kalau tadi di adisi itu dia terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, maka di polimer kondensasi ini merupakan suatu reaksi yang menghasilkan produk samping yaitu berupa molekul-molekul. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari pengelompokan baik itu polimer adisi dan polimer kondensasi. Di sini yang pertama itu ada polyester yang terbuat dari lakton, di mana di sini dapat kita lihat bahwasanya pada reaksi ini itu menghasilkan hasil samping atau molekul, dia melepaskan molekul kecil berupa H2O. Berarti ini merupakan suatu reaksi polimer kondensasi. Nah, kemudian sama di contoh yang ketiga yaitu poliuretana dari diisocyanat dan diol, di mana pada contoh ini, pada reaksi ini, itu reaksi sampingnya atau reaksi ini melepaskan molekul kecil berupa HCl. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai polimerisasi reaksi bertahap. Ya, jadi pada polimerisasi reaksi bertahap ini merupakan suatu polimer yang reaksi pembentukan rantai polimernya itu berjalan setahap demi setahap. Di mana polimerisasi bertahap ini itu melibatkan reaksi acak dari dua molekul yang dapat berupa gabungan dari monomer, oligomer, atau molekul dengan rantai yang lebih panjang. Nah, di sini terdapat dua pendekatan yang membuat polimer-polimer reaksi tahap yang linier. Untuk pendekatan yang pertama, itu dia mempunyai dua gugus fungsi reaktif dalam satu molekul. Dan untuk pendekatan yang kedua, ini dia memiliki dua monomer difungsional atau dua gugus aktif, tetapi dalam beda molekul, tidak dalam satu molekul. Nah, untuk kebanyakan dari polimerisasi bertahap ini itu melibatkan reaksi kondensasi klasik atau seperti esterifikasi atau omidasi. Nah, untuk monomer bifungsionalitas atau yang memiliki dua gugus aktif dengan biasanya gugus fungsionalnya yaitu OH dan COOH, itu pada umumnya mereka melalui polimerisasi kondensasi. Sedangkan untuk monomer yang bifungsional lainnya atau gugus fungsi berupa ikatan rangkap, itu pada umumnya mereka melalui polimerisasi adisi. Nah, di sini terdapat gambar ya, di mana gambar 1.3 ini merupakan gambaran dari proses polimerisasi reaksi bertahap. Nah, jadi pada gambar ini secara skematis menggambarkan fenomena untuk sistem 12 molekul monomer yang mengandung gugus-gugus fungsional A dan juga B, di mana dapat terlihat pada tahap yang pertama, yaitu pada tahap A. Di sini ada 12 monomer yang mereka itu tidak bereaksi. Ya. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, itu monomer-monomer ini bereaksi sebanyak 50%. Ya, jadi garis-garis yang putus-putus ini, itu mewakili spesies yang akan bereaksi atau ikatan yang akan bereaksi. Jadi pada tahap kedua ini, dia mengalami monomer-monomernya, mengalami reaksi sebanyak 50% dan DP-nya 2. Kemudian pada tahap selanjutnya, ini naik, mereka mengalami polimerisasi sebanyak 75% dan DP-nya 2,25. Dan pada tahap terakhir atau pada tahap D, ini monomer-monomernya sudah bereaksi sempurna atau 100% dengan DP 3. Nah, pada tahap terakhir, ini reaksi ini itu masih memiliki DP yang rendah, tetapi setiap mol polimer atau oligomer itu memiliki gugus ujung yang reaktif. Nah, oleh karena itu, reaksi polimer itu mereka akan terus berlanjut dengan model bertahap tadi, di mana setiap tahapnya itu akan sama secara skematis. Nah, kemudian pada laju polimerisasi ini dia akan menurun ketika gugus-gugus fungsional itu dikonsumsi. Dengan demikian, berat molekul polimer tersebut itu sedikit demi sedikit bertambah, bahkan pada level. Baik, selanjutnya ini ada hubungan antara DP dengan persen konversi monomer. Ya, jadi Carduus ini dia telah mengembangkan suatu persamaan sederhana untuk menghubungkan derajat polimer atau DP dengan persen konversi monomer yang dilambangkan dengan P. Nah, jadi di sini terdapat N0, di mana N0 ini melambangkan molekul awal,
Kemudian N ini melambangkan molekul total setelah periode reaksi tertentu, dan P ini merupakan konversi monomer. Jadi ini terdapat persamaan, yaitu P sama dengan N0 dikurang N dibagi dengan N0. Nah, sehingga jika kita ingin menghitung jumlah molekul yang bereaksi, yaitu dengan rumus N sama dengan N0 dikali 1 kurang P. Nah, kemudian jumlah rata-rata unit ulang atau repeating unit dari seluruh molekul yang ada ini dilambangkan dengan derajat polimer. Ini sama dengan N0 per N. Dengan mensubstitusikan ini ke persamaan di atas, maka didapat sebuah persamaan, yaitu derajat polimer sama dengan 1 per 1 dikurang P. Nah, persamaan sederhana ini itu mendemonstrasikan salah satu aspek fundamental dari polimerisasi reaksi tahap, yaitu bahwa konversi-konversi yang sangat tinggi itu perlu mendapatkan berat molekul yang layak, sehingga didapatkan dP sama dengan 1 per 1 dikurang 0,98. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai proses polimerisasi dan juga polimerisasi reaksi tahap. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai polimerisasi reaksi berantai. Polimerisasi reaksi rantai ini melibatkan dua tahap kinetik yang berbeda, inisiasi dan propagasi. Nah, tahap pertama itu membutuhkan inisiator untuk memulai reaksi. Nah, sebagai contoh, lysiator bisa berupa radikal bebas R positif untuk memulai polimerisasi di monomer seperti etilen. Nah, di sini kita bisa lihat bersama inisiasi, kemudian propagasinya. Nah, kemungkinan lainnya itu juga bisa berupa anion atau bemin untuk menginisiasi polimerisasi buka cincin dari suatu monomer siklik seperti etilen oksida, dan bisa kita lihat juga di sini ini inisiasinya dan juga ini propagasinya. Tipe-tipe inisiator lainnya itu senyawa kation dan koordinasi kompleks. Kemudian harus diingat bahwa keliru jika kita menganggap inisiator-inisiator itu sebagai katalis mereka mengkonsumsi dalam reaksi. Nah, dalam polimerisasi adisi dan pembukaan reaksi propagasi pada suatu ujung rantai yang reaktif dan terus berlangsung hingga suatu reaksi terminasi tidak aktifkan ujung rantai tersebut. Nah, contohnya itu kombinasi radikal-radikal atau hingga monomer habis dikonsumsi. Kemudian kemungkinan terjadinya reaksi terminasi dan reaksi terminasi akan bertambah ketika konsentrasi monomernya itu menurun. Karena polimerisasi itu terjadi pada ujung rantai, berat molekulnya itu maka bertambah dengan cepat meskipun jumlah sisa monomer yang tidak bereaksi itu relatif. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1.4 ini merupakan gambar reaksi polimerisasi reaksi rantai. Yang A ini monomer tidak bereaksi, kemudian yang B itu 50% bereaksi, kemudian yang C ini 75% bereaksi, dan yang D ini 100% bereaksi. Nah, aksi reaksi yang berbeda yang terjadi dengan laju yang berbeda sekali terjadi terminasi. Nah, polimerisasi tersebut tidak bisa berlangsung lebih lanjut, dan dalam hal ini jika monomer berlangsung dikonsumsi sempurna atau habis tetapi tidak terjadi terminasi, maka polimerisasi akan terus berlangsung jika monomernya ditambahkan lagi. Begitupun sebaliknya, dalam polimerisasi reaksi tahap itu reaksi-reaksi inisiasi dan propagasi untuk kemudahan keduanya itu dianggap sama, dan sekali polimerisasi tersebut berakhir, polimernya itu masih memiliki gugus-gugus ujung yang reaktif. Selanjutnya yaitu tata nama. Tipe-tipe atau kelompok-kelompok polimer dinamai berdasarkan gugus-gugus fungsional yang hadir dalam unit ulangnya dengan awalan poli seperti polyester, polyamida, polyester, dan lain-lain. Lalu polyamida
luar biasa karena mereka pun disebut dengan nilon, suatu istilah yang berasal dari suatu nama dagang, tetapi kemudian berkembang selama bertahun-tahun menjadi istilah yang biasa dipakai. Jika gugus-gugus hadir lebih dari satu gugus fungsional, maka dinamai sebagai nama gugus fungsionalnya, sebagai contoh polieterimida. Ketika struktur polimernya kompleks dan tak mudah didefinisikan, jenis polimer ini biasanya dinamai dengan monomer-monomer yang digunakannya, sebagaimana dengan polimer fenolformaldehida. Selanjutnya yaitu polimer vinil. Metode yang paling diterima secara luas dalam penamaan polimer-polimer monomernya yang sesuai adalah dengan menaruh awalan poli sebelum nama monomernya yang sesuai. Perhatikan bahwa nama umum dari monomer-monomer yang digunakan sebagai contoh sistem ini, polimer yang dibuat menurut reaksi etena atau feniletena. Melalui sistem ini, polimer yang menurut reaksi seperti gambar berikut ini disebut polimetilena untuk membedakan dari polimer-polimer yang dibuat dari etilena. Dalam literatur Inggris seringkali disebut commercial polyethylene. Kadang-kadang suatu nama polietilena yang umum sebagai contoh teflon yaitu untuk politetrafluoroetilena. Namun hal ini terjadi hanya ketika nama-nama tersebut digunakan secara luas. Jika nama monomer terdiri lebih dari 2 kata, atau jika didahului oleh suatu huruf atau angka, maka monomer diberi tanda kurung dan diawali dengan poli. Sayang sekali masih dijumpai nama polimer dengan tanda kurung yang dihilangkan. Misalnya, polyalisam akrilat atau polyacrylic acid, dan terkhususnya dalam literatur dagang, tata nama ini tidak bisa diterima dan harus dihindari. Contohnya seperti berikut. Lalu IUPAC merekomendasikan bahwa nama polimer diturunkan dari unit dasar atau unit ulang konstitusi sebagaimana yang telah ditetapkan menurut kaidah organisasi ini, yakni menurut tahap-tahap berikut. Yang pertama, unit struktur terkecil diidentifikasi. Lalu subunit CRU tersebut ditetapkan senioritasnya atau urutan terawal berdasarkan titik pengikatan dan ditulis dengan senioritas yang menurun dari kiri ke kanan. Dengan demikian polistirena ditulis. Lalu substituen dinomori dari kiri ke kanan. Nama CRU ditaruh dalam tanda kurung, biasanya tanda kurung siku kanan dan tanda kurung bias jika perlu, dan diawali dengan poli. Dengan demikian polimer-polimer di atas dinamai sebagai berikut. Lalu untuk dalam sistem IUPAC, tanda kurung selalu digunakan dengan mengikuti awalannya juga etilena bukan etena, merupakan nama struktur yang lebih diterima. Selain itu, sistem IUPAC tidak membuat perbedaan antara polietilena dan polimetilena. Untuk polimer-polimer yang memiliki substituen pada setiap karbon rangka polimernya, CRU dinamai menurut kaidah-kaidah kimia organik IUPAC yang telah ditetapkan, dan nama polimer IUPAC yang nama CRU sebagai contoh yang ditulis sesuai. Polimer-polimer demikian relatif jarang. Oleh karena itu, nama-nama IUPAC lebih cepat diadopsi. Monomer DNA menimbulkan kesulitan-kesulitan khusus karena bisa mengalami adisi 1,2 dan adisi 1,4. Dengan demikian, poli 1,3 butadiene bisa memiliki 2 kemungkinan unit ulang, di mana polimer yang terakhir bisa memperlihatkan isomeri Caistran menurut kaidah IUPAC. Dari produk 1,4 adisi ditulis dengan format yang kurang dikenal, dengan menganggap setiap polimer butadiena terdiri dari suatu unit tinggal, nama polimer masih ditulis sebagai berikut. Selanjutnya copolimer vinil dan non-vinil. Yang pertama yaitu copolimer vinil. Copolimer ini adalah polimer-polimer yang diturunkan lebih dari satu jenis monomer. Istilah terpolimer kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan suatu copolimer yang dibuat dari 3 monomer yang berbeda. Sebagai contoh, suatu copolimer yang dibuat dari monomer stirena dan metil metakrilat sangat logis disebut copolimer. Stirena metil metakrilat yang memakai terminologi atau istilah yang berdasarkan sumber, IUPAC mengakui bahwa penetapan suatu unit ulang konstitusi partikular untuk copolimer seringkali tidak memungkinkan, bahkan tidak memungkinkan untuk sebagaimana pada copolimer selang-seling atau alternasi.
kopolimer blok dan kopolimer cangkok, tata nama yang berdasarkan struktur bisa menjadi sangat sulit dipakai karenanya UPEC merekomendasikan nama-nama yang berdasarkan sumber untuk kopolimer-kopolimer. Dalam sistem UPEC, contoh polimer yang baru saja diberikan disebut dengan salah satu dari dua nama berikut, yaitu polistirena kometilmetakrilat dan kopolistirena metilmetakrilat. Yang pertama lebih sistematik dari yang kedua, lebih ringkas. Untuk kopolimer-kopolimer yang sangat kompleks, pendekatannya lebih sistematik juga diizinkan. Pada kedua nama di atas, awalan ko secara tidak langsung menyatakan bahwa distribusi unit-unit ulang monomer tidak dispesifikasi. Lalu kopolimer-kopolimer artenasi blok dan cangkok dengan monomer-monomer yang sama dinamai sebagai berikut. Polistirena ALT metil metakrilat, polistirena blok polimetil metakrilat, dan polistirena cangkok polimetil metakrilat. Lalu jika diringkas jadi ALT kopolistirena atau metil metakrilat, lalu blok kopolistirena metil metakrilat, dan cangkok kopolistirena metil metakrilat. Dalam nama yang sistematik untuk kopolimer-kopolimer blok, istilah blok bisa diganti dengan garis panjang dengan demikian: polistirena garis polimetil metakrilat. Pada polimer cangkok, urutan nama-nama monomer merupakan hal penting sebagaimana ditulis di atas. Nama itu memspesifikasikan bahwa poli atau metilmetakrilat dicangkokkan ke rangka polistirena. Jika kasus sebaliknya, maka tentu saja nama-nama monomer akan menjadi terbalik. Beberapa contoh tambahan dari nama kopolimer yang sistematik diikuti yang secara ringkas, contohnya sebagai berikut. Polistirena kobutadiena kovinil asetat dan kopolistirena atau butadiena atau vinil asetat itu merupakan suatu kopolimer dengan 3 nama monomer tanpa spesifikasi distribusi unit-unit ulang. Lalu polistirena blok poliisoprena blok polistirena dan blok kopolistirena atau isoprena atau stirena, yaitu suatu kopolimer blok ABA dengan blok-blok ujung polistirena. Lalu polistirena ALT anhidrida maleat blok polivinil klorida dan blok kopoli ALT kostirena anhidrida maleat vinil klorida, yaitu suatu kopolimer blok. Satu blok terbentuk dari kopolimer alternasi stirena dan anhidrida maleat dari blok lain dari polivinil klorida. Lalu polibutadiena blok polistirena cangkok poliakrylonitril dan blok kopolibutadiena cangkok kostirena akrylonitril merupakan suatu kopolimer blok dari stirena dan butadiena dengan poliakrylonitril yang dicangkokkan ke blok polistirena. Selanjutnya polimer non-vinil. Tata nama untuk polimer non-vinil ini jauh lebih rumit karena banyaknya variasi unit-unit ulang yang mungkin. 3 di antara tipe-tipe polimer komersial yang paling penting yaitu popolieter, polyester, dan poliamida. Coba perhatikan pada tabel 1.3 di bawah. Nah, polyester menurut monomer yang digunakan, struktur IUPAC-nya dalam kasus yang terakhir, prioritas urutan diberikan ke atom oksigen dan setiap unit dinamai sesuai dengan aturan. Seperti polyester, polyester juga dibentuk melalui polimerisasi pembukaan cincin atau ring opening, polymerization, sebagaimana melalui polimerisasi reaksi tahap. Meskipun cara yang pertama kurang umum, pembukaan cincin dari ester siklik atau lakton menghasilkan produk yang dinamai menurut sumbernya atau unit ulang esternya dalam tata nama umum, sebagaimana yang diperlihatkan untuk beta-propiolakton. Nama IUPAC-nya didasarkan pada 2 subuni CPU dengan oksigen karbonil yang dinamai sebagai suatu substituen okso. Berikut adalah strukturnya. Lalu, hadirnya substituen 1 okso ini mengharuskan bahwa subunit tersebut ditutup dengan tanda kurung, parentesis juga dengan
rantai alkil yang lebih besar daripada etilena. Dalam kasus polyester yang dibentuk melalui polimerisasi reaksi tahap, asam 10-hidroksidekanoat produknya diberi nama dengan cara yang sama. Kadang-kadang mungkin dijumpai nama poli asam 10-hidroksidekanoat, tetapi nama ini kurang umum. Untuk polyester yang dibuat dari etilene glikol dan asam tereftalat, IUPAC mengakui unit struktur tereftaloil yang lebih besar sesuai dengan kaidah-kaidah tata nama organik IUPAC. Berikut ini adalah strukturnya. Ketika hadir unit lebih besar yang tidak dikenal, maka gugus karbonil tersebut dinamai secara terpisah, sebagaimana pada polikarbonat berikut ini. Yang secara komersial penting yang mempunyai nama IUPAC, polioksikarboni oksid 1,4 fenilena isopropilidena 1,4 fenilena. Yang lebih umum, polimer ini disebut polikarbonat bisphenol A sebab nama trivial untuk monomer bisphenol yang digunakan dalam sintesisnya. Lalu poliamida dinamai seperti polyester dengan dua perbedaan penting. Dalam sistem IUPAC, istilah imino menunjukkan gugus NH, dan dalam tata nama umum, istilah nilon diterapkan ke polimer-polimer tersebut yang mengandung hanya gugus metilena dalam rangka selain gugus fungsional amida. Tiga poliamida yang pertama pada tabel 1.3 tadi bersifat ilustratif. Lalu untuk poliamida yang dibuat melalui polimerisasi, pembukaan cincin amida-amida siklik atau melalui polimerisasi bertahap asam-asam amino, bilangan yang mengikuti nama nilon menunjukkan jumlah atom karbon dalam unit ulangnya yang dibuat dari asam dikarboksilat. Bilangan tersebut berturut-turut menunjukkan jumlah karbon dalam polimer diamina dan di asam tersebut. Nilon 610 atau 610 dibuat dari 1,6 diaminoheksana dan asam 10 dekanadioat atau asam sebasat. Lalu poliamida keempat mengilustrasikan bagaimana suatu polimer yang mengandung benzena diberi nama. Yang kelima merupakan contoh poliamida dari asam sulfat. Dalam hal ini gus fungsi yang diberi nama secara terpisah atau sulfonil karena tidak ada subunit lebih besar dan tepat dalam yang dikenal. Arti dari satu heteroatom muncul dalam rangka polimer dinamai dengan heteroatom dalam urutan prioritas yang menurun. O, S, N, P. Dengan demikian, sulfonil dinamai sebelum imino. Selanjutnya yaitu copolimer non-vinil. IUPAC juga merekomendasikan tata nama berdasarkan sumber untuk copolimer non-vinil. Copolyester yang dibentuk dari monomer etilena glikol, asam tereftalat, dan asam isoftalat dengan rasio 2:1:1 bisa dinamai dengan cara yang paling sederhana, yaitu poli (etilena tereftalat strip etilena isoftalat. Suatu poliamida yang dibuat dari campuran asam 6-aminoheksanoat dan asam 11-aminodekanoat diberi nama dengan salah satu dari dua nama berikut, yaitu poli asam 6-aminoheksanoat koasam 11-aminodekanoat atau poli 6-aminoheksanoat ko-11-aminodekanoat. Selanjutnya yaitu singkatan-singkatan. Para ilmuwan polimer gemar sekali menggunakan singkatan-singkatan seperti PVC untuk polivinil klorida, HDPE dan LDPE untuk polietilena massa jenis tinggi dan rendah, PET untuk polietilena tereftalat, dan lain-lain. Bukan cuma pemakaian singkatan-singkatan dalam artikel jurnal sebagaimana juga dalam literatur perdagangan, namun usaha-usaha untuk melestarikan singkatan-singkatan ini pun tengah berlangsung. Singkatan-singkatan yang umum dipakai akan dicatat jika tetap cocok dan sesuai dengan appendix. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang polimer-polimer industri. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para manusia kimia itu adalah menghubungkan abstrak-abstrak rumus kimia dan prinsip fisika ke realitas yang aplikatif dari industri kimia dan produk-produk yang bisa dipakai. Nah,
Jadi polimer-polimer industri itu ada 3 klasifikasi utama dari industri polimer, yaitu pertama plastik, serat, dan juga karet atau elastromer. Nah, perbedaan dan kegunaan produk akhir dari ketiga tipe polimer ini didasarkan pada tingkat yang besar dari sifat mekanik, khususnya polimer yang disebut modulur. Yang dalam istilah yang lebih umum itu mempunyai arti kekakuan atau stiffness. Nah, serat itu mempunyai modulus tertinggi, sedangkan karet itu terendah. Produk yang terakhir ini termasuk plastik-plastik selulosa. Selulosa itu seperti kapas, sisal, dan lain-lain. Dan serat-serat protein seperti wol, sutra, kemudian dan karet alam. Dua polimer industri lain itu juga digambarkan melalui kegunaan akhirnya seperti bahan pelapis dan juga bahan perekat. Nah, kemudian kita di sini akan membahas yang pertama mengenai plastik. Nah, plastik ini dibagi menjadi 2 klasifikasi utama berdasarkan pertimbangan ekonomis dan juga kegunaannya. Yang pertama, plastik komoditi dan plastik teknik. Nah, plastik komoditi ini bercirikan oleh volumenya yang tinggi dan harga yang murah. Nah, plastik itu biasanya diperbandingkan dengan baja dan aluminium dalam industri logam. Mereka ini sering dipakai dalam bentuk barang yang bersifat pakai lalu dibuang seperti lapisan pengemas, namun juga ditemukan dalam barang-barang yang tahan lama. Nah, seperti ember, seperti itu. Nah, plastik teknik lebih mahal harganya nih, dan volumenya lebih rendah, tetapi memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua itu serat. Serat ini dicirikan oleh modulus dan kekuatannya yang tinggi, elongasi atau daya rentang yang baik, kemudian stabilitas panas yang baik. Sebagai contoh, cukup untuk menahan panas setrika, spinabilitas atau kemampuan yang diubah menjadi filamen-filamen, dan sejumlah sifat-sifat yang bergantung pada apakah ia bisa dipakai dalam tekstil, kawat, dan juga kawat, tali, dan kabel, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu kita akan bahas mengenai karet atau elastromer. Nah, karet atau elastromer itu merupakan polimer yang memperlihatkan resiliensi atau daya pegas, atau kemampuan meregangkan dan kembali ke keadaan semula itu dengan cepat. Kemudian kita akan membahas bahan pelapis dan juga perekat. Nah, kedua bahan ini tuh sudah berusia setara dengan peradaban manusia. Sejak masa prasejarah itu sudah banyak berkembang. Kemudian dengan berkembangnya polimer-polimer sintesis pada abad ke-20 ini, industri bahan pelapis itu telah berkembang dari pernis dan cat sintesis atau alkida, polyester awal yang diperkenalkan pada tahun 1920 hingga ke cat latex yang lebih mutakhir yang terdiri dari polimer-polimer yang diemulsi dalam air. Yang mula-mula muncul adalah cat-cat dinding latex yang didasarkan pada kopolimer stirena butanadiena, kemudian cat-cat latex luar yang menggunakan poli atau vinil asetat, dan juga berbagai jenis-jenis poli atau akrilat ester lainnya. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian dari kelompok 1 terkait materi prinsip-prinsip dasar polimer. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika dari kelompok 1 masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.